Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika hari masih gelap, peristiwa mencengangkan terjadi dalam sejarah keselamatan oleh Allah, sebab hari pertama minggu itu Maria melihat bahwa kubur Yesus telah terbuka dan Yesus tidak ada lagi di situ. Dia sudah bangkit, maut telah dikalahkan. Itulah inti iman kita. Karena itu, terimalah salam kami. Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit, maut sudah dikalahkan. Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit, maut sudah dikalahkan. Karena itu, marilah kita bersukacita, kita nyanyikan Kristus bangkit, soraklah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijanjikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita. Karenanya batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menurut kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 194 ayat 1. Yesus kebangkitan dan hidup, Yohanes 11 ayat 21 sampai 26. Pada ibadah subuh ini,
baiklah kita merenungkan bagaimana makna kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Percaya dan mempercayakan diri adalah dua hal yang tidak selalu berjalan beriringan. Seseorang bisa mengaku percaya kepada Allah, tetapi belum tentu ia mempercayakan hidupnya pada pengaturan Allah. Di tengah merebak pandemi virus COVID-19 saat ini, kebangkitan Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Allah. Kiranya dari setiap kita yang percaya kepadanya semakin berserah dan pasrah di bawah kuasa Tuhan yang Maha Kuasa itu. Seperti Marta yang diubah pengenalannya akan Yesus setelah peristiwa kebangkitannya Lazarus dari kematian, demikian juga dengan kita. Hidup kita akan berubah menjadi penuh gairah dan semangat menaati Dia kalau kita menyadari bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Kita bernyanyi dari nomor 90 ayat 1. Mari puji Tuhan Allah, hai seluruh dunia. Sudah bangkit Tuhan kita dari kematiannya. Tugas Yesus di dunia sudah digenapinya, memberikan keselamatan bagi umat manusia. Firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah Paskah subuh ini tertulis dalam Mazmur 21 ayat 1 sampai 7 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja berkuasa sukacita, betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Hidup dimintanya daripadamu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 91 ayat 1, Tuhan telah bangkit. Tuhan telah bangkit, haleluya, bersukacita, haleluya. Dengarlah suara dari
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di dalam ibadah subuh perayaan Paskah pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 31. Saya akan membaca untuk kita semua. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya awali khotbah pada Minggu subuh ini dalam perayaan Paskah subuh kita pada pagi hari ini dengan salam Paskah. Selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah. Saudara-saudara, berita kebangkitan Yesus sangat bergema dan mencengangkan. Tetapi di dalam situasi yang demikian ada tuduhan bahwa para murid telah mencuri jenazah Yesus. Maka suasana yang dialami oleh para murid semakin mencekam, mereka semakin ketakutan karena mereka dicari oleh serdadu-serdadu Romawi. Dan suasana ini memaksa mereka untuk bersembunyi, mengunci diri, mengisolasi diri oleh karena ketakutan. Ketika Yesus pertama kali menampakkan diri kepada para murid, Thomas atau yang disebut dengan Didimus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan ketika para murid menceritakan ini kepada Thomas, Thomas berkata bahwa dia tidak percaya kecuali dia mencucukkan jarinya ke bekas paku di telapak tangan Yesus dan ke bekas luka di lambung Yesus, baru dia percaya. Saudara, Thomas mewakili logika manusia, logika dunia. Logika yang menjadi pembatas antara karya keselamatan Allah kepada manusia. Logika yang sering menghalangi orang datang kepada Yesus. Logika yang sering memisahkan dunia ini dari kuasa Allah. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. 8 hari kemudian para murid berkumpul lagi di rumah itu. Kita baca dalam nas bacaan kita tadi bahwa ruangan itu dikunci. Mereka terkunci di dalam ruangan, tidak ada pintu yang terbuka, jendela pun tidak terbuka, bahkan lubang angin pun tidak terbuka.
Dan mereka berdiam di sana, mengunci diri, mengisolasi diri karena rasa takut yang ada di dalam hati mereka. Tetapi tiba-tiba, entah dari mana datangnya, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan memberi salam, damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku, kita lihat bagaimana Yesus bertindak di luar logika manusia. Di tengah-tengah situasi yang mencekam, menakutkan tersebut, ketika semua pintu telah dikunci dan para murid mengurung diri, mengisolasi diri karena ketakutan mereka, tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dan ini membuktikan bahwa saudara, kuasa Allah tidak tergantung kepada ruang, jarak, dan waktu. Kuasa Allah itu menembus segala benteng, segala pembatas yang dibuat oleh manusia, termasuk tadi logika Thomas, logika manusia. Dan di tengah-tengah ketakutan para murid, ucapan pertama Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera shalom yang dibawa oleh para malaikat ketika Yesus lahir di Bethlehem, kembali diperdengarkan di tengah-tengah ketakutan murid-muridnya. Ketika mereka merasakan suasana yang mencekam, tetapi Yesus datang dengan membawa damai. Hal yang sama kita rasakan sekarang. Di tengah-tengah situasi yang ada di sekitar kita, ketakutan kita memang tidak sama seperti ketakutan para murid. Tetapi sekarang kita berada dalam suasana ketakutan, suasana mencekam, bergumul bersama-sama menghadapi virus corona atau COVID-19 ini. Kita diminta oleh pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, mengurung diri di rumah, jangan keluar kalau tidak terpaksa. Dan kita berada bersama-sama dengan anak-anak kita, bersama keluarga, di rumah bernyanyi dan berdoa, memuji Tuhan di dalam ketakutan kita. Tetapi hari ini saudara, di Paskah subuh ini, Tuhan berkata kepada saudara, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan yang sekarang ini merayakan Paskah subuh, yang sekarang ini berada di dalam ketakutan, mengunci diri dari dunia luar karena ketakutan dan rasa mencekam yang ada. Tetapi kembali saudara, hari ini firman Tuhan berkata kepada saudara, kepada kita semua, kepada setiap orang percaya, damai sejahtera bagimu. Meskipun hari ini kita tidak bisa merayakan Paskah di bait Allah yang kudus ini, kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi ingatlah, kuasa Allah menembus batasan-batasan itu. Dia tidak hanya datang ke baitnya, ke gereja ini, dia datang ke rumah saya, dia datang ke rumah Bapak Ibu Saudara, dia datang ke rumah kita semua pada pagi hari ini untuk berkata, damai sejahtera bagimu menghadapi ketakutanmu, menghadapi wabah virus corona COVID-19 ini. Damai sejahtera dari Allah bersama-sama saudara. Pernyataan Tuhan ini sekaligus meruntuhkan logika Thomas. Dan ketika Thomas melihat Yesus ada hadir di sana, padahal pintu sudah terkunci rapat, dan Yesus hadir di sana dan berbicara, maka seketika itu juga Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Maka serukanlah saudara, ketika pagi hari ini firman ini sampai kepada kita, serulah kepada Tuhan, Tuhanku dan Allahku. Tolonglah kami, lepaskan kami dari ketakutan ini, selamatkan kami ya Allahku. Dengan keyakinan itu, kita akan mampu melewati masa-masa sulit ini. Dengan kebangkitan Kristus, kuasa maut telah dikalahkan. Dengan kebangkitan Kristus pula, kehidupan kekal telah menjadi milik saya, milik Bapak Ibu Saudara, milik kita semua. Damai sejahtera dari Allah menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang maha kasih, pencipta langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Allah yang memberikan nafas kehidupan kepada setiap makhluk, yang memberikan akal budi kepada kami manusia, yang memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih ya Allahku, karena Engkau memelihara dan memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati waktu hingga pada pagi subuh hari ini, ketika kami bersama-sama seluruh orang percaya di seluruh dunia ini
merayakan sukacita kami yang terbesar ketika Yesus bangkit dari kematian. Dia bukan hanya bangkit dari kematian, tetapi sekaligus mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis. Bukan hanya mengalahkan kuasa iblis, tetapi sekaligus memberikan kehidupan yang kekal kepada kami orang percaya. Kuasa itu pula lah yang menguatkan kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kami, kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Yang pada saat ini Tuhan sedang menghadapi ketakutan terbesar kami di seluruh dunia ini oleh karena wabah virus corona COVID-19 ini Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan kami ini sama seperti para murid yang sedang ketakutan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, menembus ruang jarak dan waktu dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera shalom itulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami untuk tetap berpengharapan bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Engkau telah menjadi juru selamat kami, dan darimulah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami Tuhan untuk bertahan di dalam pergumulan kami. Kuatkan iman kami Tuhan untuk senantiasa teguh kepada Engkau, dan hanya kepadamu kami berseru. Iman yang ada pada diri kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, akan bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Jangan biarkan ketakutan kami ini mengalahkan iman kami kepada Tuhan. Jangan biarkan kecemasan kami ini Tuhan mengalahkan pengharapan kami. Hiduplah Engkau di dalam hati kami, di dalam hati seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi. Izinkan kami boleh menikmati hari-hari kami selanjutnya, kesempatan yang lebih baik Tuhan, ketika semua penderitaan ini, ketika wabah ini berlalu, kami boleh bersama-sama datang ke bait-Mu yang kudus, memuji memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 91 ayat 1 sampai ayat 2. Sungguh bahagia hati ceria, kita mengumpulkan persembahan. Kita sempurnakan doa dan ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.